Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Yang Ibu sebut namanya, katakan hadir ya. Tolong diperhatikan. Nur Kesia. Hadir. Amanda Pratama Putri. Hadir. Reski Pratama Putra. Hadir. Nur Alif. Hadir. Setelah Ibu mengecek kehadiran anak-anakku, ternyata rajin-rajin semua ya. Semoga bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Alhamdulillah. Selanjutnya, materi matematika kita pada pembelajaran kali ini mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat SPLDV. Bagus. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, kita bisa menentukan nilai variabel dalam persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sistem persamaan linear ini harus dipahami dengan baik karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel menjadi model matematika. Yang ketiga, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Semoga dengan mengikuti proses pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Setelah Ibu membagi kelompok, kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Nur Kesia, Amanda Putri, Reski Pratama Putra, Miesta, dan Kaila satu kelompok. Dan Nur Alif, Humaira, Nita, Nisa, sama Abrianti satu kelompok juga. Jadi yang Ibu bagi kelompoknya tadi, duduk berdasarkan kelompoknya ya. Jadi materi kita apa tadi? SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Coba dilihat bukunya, di situ ada gambar kegiatan sehari-hari. Coba diamati dulu apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah apa yang terdapat dalam
gambar tersebut ya. Silakan diamati. Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang gambar yang terdapat dalam buku? Ya, coba Kesha. Ya, bagus. Jadi gambar yang terdapat dalam buku itu merupakan gambar kegiatan sehari-hari ya, dimana ada salah satu yang membeli kebutuhan rumah tangga, membeli telur dan membeli terigu. Jadi yang dibeli, misalkan kita memberi nama pembeli itu, pembeli yang pertama namanya Nisa, pembeli kedua namanya Ani. Jadi Nisa ini, misalkan Nisa membeli 2 terigu dan 5 telur. Ini Nisa ya, dengan harga 35.000. Nah, Ani tadi membeli 3 terigu dan 3 telur dengan harga 32.000. Jadi kegiatan kita sehari-hari ini bisa kita ubah ke dalam model matematika. Ada yang bisa mengubah ke dalam model matematika? Ya, Ibu dulu berikan contoh ya. Misalkan 2 terigu itu kita simbolkan dengan huruf X, dan 5 telur dengan Y. Jadi model matematikanya sama dengan 2X. X itu kan tadi terigu, jadi 2X ditambah 5 telur 5Y sama dengan 35.000. Kemudian yang Ani 3X ditambah 3Y sama dengan 32.000. Jadi ini merupakan model matematikanya. Dalam SPLDV dikenal ada yang namanya variabel, ada yang namanya konstanta, dan ada yang namanya koefisien. Jadi
Bagus. Jadi yang X di sini adalah variabel. Kemudian konstanta. Jadi yang 35.000 ini merupakan konstanta. Konstanta. Yang ini diikuti dengan yang 2.000 ini atau 2x namanya koefisien. Jadi dalam kegiatan sehari-hari ini kita bisa menemukan sistem persamaan linear dua variabel. Sekarang Ibu tanya, setelah Ibu memberikan gambaran ini dan setelah kalian mengamati gambar, apakah ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel? Ya, Alif. Bagus. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, betul yang dikatakan oleh temannya Alif bahwa sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua persamaan linear yang mempunyai dua variabel. Seperti tadi variabelnya itu X dan Y. Kemudian memiliki komponen. Yang mana tadi komponennya? Ya, variabel, konstanta dan koefisien. Jadi itu adalah komponen dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi variabel merupakan nilai yang dapat berubah-ubah. Sedangkan koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Dan satu lagi ada konstanta. Konstanta di sini merupakan bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Kan tadi koefisien diikuti oleh variabel, konstanta tidak diikuti dengan variabel. Bagus. Jeda. SPLDV yang lain. Ibu berikan contoh ya. SPLDV 2x ditambah 5y sama dengan 14. 3A ditambah 4B sama dengan 24. Jadi ini merupakan contoh SPLDV karena mempunyai variabel, dua variabel yaitu variabel X dan Y. Kemudian mempunyai koefisien yaitu 2 dan 5. Kemudian ada konstanta yaitu 14. Jadi ini memenuhi syarat yang dimiliki oleh SPLDV. Bagus. Sampai sini sudah paham? Alhamdulillah. Nah, dalam persamaan linear dua variabel atau SPLDV ini terdapat beberapa metode.
Metode yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Metode yang pertama yaitu metode substitusi. Yang kedua ada metode eliminasi. Yang ketiga ada metode gabungan. Nah, yang keempat ada metode grafik. Jadi, keempat metode ini bisa kita gunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Ya. Nah, metode substitusi ini bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Nah, dalam menggunakan metode substitusi ini ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan. Yang pertama, silakan dicatat, mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX tambah B atau X sama dengan CY ditambah D. Jadi tinggal kalian yang memilih yang mana yang paling mudah untuk diubah. Yang kedua, substitusi nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Yang ketiga, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Cara yang keempat, substitusi nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Yang kelima, penyelesaiannya adalah X, Y. Jadi ada 5 langkah ya yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode substitusi. Ibu berikan contoh dulu. Silakan ditulis. Contohnya, contoh persamaannya. Contoh 2X ditambah 3Y sama dengan 8.
Jadi ini adalah persamaan 1. Yang kedua, 3Y ditambah Y salah ya, 3X ditambah Y sama dengan 5. Jadi ini adalah persamaan 2. Jadi langkah yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengubah persamaan ke dalam bentuk Y sama dengan AX ditambah B. Jadi yang mudah kita ubah yaitu 3X ditambah Y sama dengan 5. Jadi yang akan kita ubah yang persamaan 2 ya, berubah menjadi Y sama dengan 5 dikurang 3X. Jadi ini sudah berubah ke dalam bentuk Y sama dengan AX tambah B ya. Langkah yang kedua, substitusi yang sudah diubah ini ke dalam persamaan yang pertama, ke persamaan 1. Jadi 2X ditambah 3, kan tadi Y sama dengan 5 dikurang 3X. Jadi Y nya sama dengan 5 dikurang 3X sama dengan 8. Jadi X ditambah 15 dikurang 9X sama dengan 8. Jadi X dikurang 9X sama dengan 8 dikurang 15. Kenapa kurang? Karena ini kan berpindah ruas, positif berubah menjadi negatif. Jadi 2X dikurang 9X sama dengan minus 7X. 8 dikurang 15 minus 7. Jadi X sama dengan 1. Ibu uraikan dulu 7 per minus 7 per minus 7, X sama dengan 1. Jadi X nya yaitu 1. Hasil X ini kita substitusi lagi ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Kita pilih salah satunya, persamaan 1 saja.
3Y sama dengan 8. 2X nya kan tadi 1 ditambah 3Y sama dengan 8. Jadi 2 kali 1 2 tambah 3Y sama dengan 8. 3Y sama dengan 8 dikurang 2, Y sama dengan 6 per 3, Y sama dengan 3, Y sama dengan 2, Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 3Y dan 3X ditambah Y sama dengan 5 yaitu 1,2. Sampai di sini sudah paham? Ya, jadi inilah sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Sampai sini paham ya? Silahkan dicatat dulu, atau sudah selesai dicatat ya silahkan catat dulu ya, baru ibu akan coba-coba memberikan tugas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang biasa kalian lakukan ketika melakukan kegiatan sehari-hari yang di dalamnya terdapat persamaan linear. Ini akan mudah kalian kerjakan karena biasa kalian sendiri yang mengalami ya. Sudah selesai dicatat? Kalau sudah selesai, ibu akan memberikan tugas. Silakan dicatat. Nomor 1, Anggi membeli 3 buku dan 2 pulpen seharga 11.500. Nurul membeli 4 buku dan 3 pulpen dengan harga 16.000. Jika Ani membeli 2 buku dan 1 pulpen, berapakah yang harus dibayar? Jadi itu nomor 1 ya.
Sudah selesai? Ibu ulangi. Anggi membeli 3 buku dan 2 pulpen seharga 11.500. Nurul membeli 4 buku dan 3 pulpen dengan harga 16.000. Jika Anik membeli 2 pulpen dan 1 buku, berapakah yang harus dibayar? Nomor 2. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode substitusi, yaitu minus X, persamaannya ini ya, minus X ditambah Y sama dengan 70. 2X dikurang Y sama dengan 30. Silakan didiskusikan dengan temannya, dengan teman kelompoknya. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya ya. Kalau soalnya sudah dipahami, silahkan dikerjakan dengan teman kelompoknya. Sebentar Ibu akan periksa kerjaannya.
sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, silakan pekerjaannya dibawa ke ibu ya. Karena kalian sudah mengumpulkan kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 itu sudah mengumpulkan, ibu ingin kalian ke depan perwakilan saja ya. Jadi setiap kelompok 1 orang mewakili temannya untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Ibu persilahkan. Atau di tempat duduknya saja. Silakan dijelaskan dari mana dapat X sama dengan 100. Yang nomor 2 ya, X sama dengan 100 dan Y sama dengan 230. Silakan. Ya. Di sini apakah ada kelompok yang beda jawabannya? Ya, alhamdulillah kalau sama. Jadi setelah ibu mendengar presentasi dari atau penjelasan dari setiap kelompok yang sudah mengerjakan tugas kelompoknya, ternyata dan alhamdulillah jawabannya sudah betul sesuai dengan prosedur, sesuai dengan langkah-langkah. Jadi ibu bisa melihat kalian bisa memahami materi sistem persamaan linear 2 variabel ini dengan menggunakan metode substitusi. Dan tadi juga ada soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pasti kalian mudah kan mengerjakan soal itu karena kalian pernah mengalami kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan sistem persamaan linear ini. Ibu bersyukur kalian bisa memahaminya dengan tepat, dengan cepat. Selanjutnya Selanjutnya ibu punya tugas. Tugas ini dikerjakan secara individu ya. Tugasnya ada pilihan ganda dan ada esai. Pilihan ganda 5 nomor dan esai 3 nomor. Ini ibu bagikan soalnya ya. Ibu mempunyai LKS.
Bagaimana? Sudah dapat semua? Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kalau misalnya ada soal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan ya. Anak-anak, karena waktu kita akan habis, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi tugasnya silahkan dikerjakan di rumah. Pekan depan pertemuan selanjutnya Ibu akan tagih ya. Jadi silahkan dikerjakan. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu sistem persamaan linear yang Ibu sudah jelaskan tadi. Apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada kali ini? Ya, Reski. Bagus, berikan tepuk tangan. Jadi betul yang dikatakan oleh temannya. Secara garis besar pembelajaran kita pada kali ini sistem persamaan linear dua variabel. Dikatakan dua variabel karena dalam persamaan itu mempunyai variabel X atau Y atau variabel yang lainnya A atau B, P atau Q. Jadi variabel itu disimbolkan dengan huruf. Kemudian diikuti koefisien. Koefisien yang diikuti oleh variabel. Ada konstanta juga. Jadi metode yang kita gunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya itu metode substitusi. Substitusi ya, yang kayak yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu metode substitusi. Jadi mungkin hanya itu yang bisa Ibu ajarkan pada pertemuan kali ini. Silahkan tugasnya dikerjakan di rumah. Tetap jaga kesehatan dan patuhi orang tua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.